kita mensepakati bahwa kita akan memilih wali kota dan wakil kota yang membawa perubahan untuk kota Bekasi, yang punya perhatian kepada masyarakatnya, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, tentunya itu kita inginkan untuk kebaikan warga kota Bekasi. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, masih dalam kata sambutan kali ini akan disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Kecamatan Pondok Melati, yaitu Bapak Taufik Hidayat. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, pada sore hari ini kita ditakdirkan untuk berkumpul di majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya sholawat bering salam kita aturkan pada penghulu alam Nabi Agung Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya, para sahabatnya. Dan tentunya yakinlah kita semua telah mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati muliakan Bapak Ketua RW 07, kalau kita panggil dengan nickname atau nama kesayangan Mr. James Bond. Itu panggilan sayang kami kepada beliau. Karena memang beliau orangnya adalah yang penting maslahat buat semua, walaupun dengan cara yang khas. Kami sendiri takut apabila diberikan advice, instruksi ataupun perintah. Jadi intinya kami nggak berani ngelawan, Pak. Makanya kami sore ini diundang pada datang semua. Tentunya yang kami hormati juga sekuat yang hebat dari Pak RW 07, yaitu pada Ketua RW dari 01 sampai dengan 05 hebat. Luar biasa beliau dalam memanage kekompakannya. Dan juga tidak kalah hebat para Serikandi wanita. Serikandi ya pasti wanita ya. Pahlawan Serikandi, yaitu terdiri dari ibu-ibu PKK yang insya Allah, dan juga dengan ibu-ibu ketua dan juga kader Posyandu yang atas peran ibulah nanti insya Allah ditakdirkan oleh Allah. Kita yakin Bang Herkos dan Gus Solihin akan memenangkan kontestasi ini. Amin. Kemudian tentunya yang kami hormati dan muliakan tokoh sentral, baik tokoh agama Pak Kiai Qadir Yadi, juga para tokoh sosial masyarakat yang ada di RW 07, dan juga para garda milenial yang perannya sangat signifikan dalam memenangkan ini. Karena milenial angkanya cukup signifikan, yaitu hingga 60% lebih. Sehingga kalianlah nanti yang ikut menentukan kemenangan dari perjuangan kita, insya Allah. Tentunya yang kami hormati dan muliakan sahabat-sahabat kami semua di sini, yaitu para ketua forum yang tadi sudah dikenalkan satu persatu, baik dari Jati Rahayu, Jati Melati, Jati Warna, satu yang berhalangan hadir Jati Murni karena ada kegiatan yang tidak bisa tinggalkan. Juga kepada para ketua RW yang hadir di sini sudah dikenalkan juga tadi, betul. Oleh karena itu kami tidak perlu mengulang lagi, karena tanpa diulang-ulang pun beliau sudah hebat, insyaallah. Kami sebenarnya tadi tidak ada di dalam agenda sambutan, namun karena Bang Haka telat hadir, sehingga kami untuk mengisi waktu sekaligus memperkenalkan diri bahwa kami sebagai tim atau TPHK, tim pemenangan Heri Koswara dan Gus Solihin Kecamatan Pondok Melati, yang
anggotanya adalah, salah satunya adalah Pak Ketua RW 07. Beliau sebagai wakil ketua tim. Kemudian Pak Komar, wakil ketua tim ada 2, Pak Haris dengan Bang Ilok. Nah, Bang Ilok berdiri. Ini adalah penentu kemenangan beliau juga nanti, karena ini beliau teman main bolanya waktu kecil. Jadi bridgingnya kami adalah beliau, menjembatani setiap informasi apapun yang disampaikan beliau adalah lewat Bang Ilok. Bang Ilok merupakan salah satu budayawan di Kota Bekasi. Kemudian juga sekretaris atau sekjen tim itu Bang Komar, Ketua RW 08. Dan juga penasehat ada Pak Haji Temu, MUB, juga Pak Jenderal Mustafa. Beliau penasihat kami. Termasuk di dalamnya ada Pak Ketua Forum. Dan semua yang ada di sini adalah anggota tim atau koordinator kelurahan. Demikian informasi susunan kami yang kurang lebih sudah dibentuk kurang lebih 2 bulan yang lalu, Pak. Jadi kami sekedar menginformasikan mapping, ya Pak, mapping perihal kenapa kita mesti dukung Herkos. Karena yang pertama, ibarat mobil, ini mobil yang masih fresh, Pak. Masih fresh from the oven. Jadi tidak perlu didorong, sudah jalan. Tidak perlu kita kerja keras, insya Allah Pak, atas izin Allah, biiznillah, beliau akan menang. Kenapa akan menang? Perhitungan politiknya adalah, pertama, karena beliau sudah memiliki fanatik voters atau pemilih fanatik. Pemilih fanatik sudah dimiliki oleh Bang Herkos sebanyak 300.000 suara. Modal yang cukup signifikan, modal awal 300.000 suara. Karena modal pribadinya beliau sendiri adalah sudah 168.000 suara sebagai anggota dewan terpilih kemarin, terbesar perolehan suara pribadinya se-Jawa Barat. Itu modal. Sehingga beliau totalnya, istilahnya pemilih militannya sekarang punya modal 300.000 suara. Amin. Belum ditambah lagi oleh pasukannya atau suara yang berasal dari partai koalisi, yaitu P3 dan juga PAN saat ini sudah bergabung. PAN P3 memiliki 7 kursi. 7 kursi anggaplah sekitar 250.000 suara. Sudah menjadi 550.000 suara. Padahal kemenangan kita insya Allah, apabila head to head ada 2 pasang, untuk kali ini kita hanya membutuhkan kurang lebih 700.000 suara untuk bisa memenangkan insya Allah. Sehingga kekurangannya sekitar 150.000 suara lebih balik. Jadi 150.000 suara Pak akan dikeroyok rame-rame Pak. Bahkan lebih, kita punya keyakinan lebih dari 150.000. Dari mana? Dari bapak-bapak ibu inilah yang ada di sini termasuk. Karena bapak dan ibu termasuk kami semua di sini adalah tim non partisan. Jadi artinya bukan tim partai. Kita tidak bicara PKS. Karena kita semua berasal dari bukan seorang politikus atau bukan para politikus, tapi kita adalah relawan yang aware, sadar bahwa inilah waktunya, ada kebutuhan yang sangat urgent, tidak bisa tidak ditawar untuk perubahan Kota Bekasi lebih baik, lebih amanah, lebih komitmen, anti korupsi, tidak ada jual beli jabatan, tidak ada pejabat dijadikan ATM tiap bulan, 3 bulan sekali, tiap 6 bulan, tiap setahun sekali oleh yang namanya wali kota. Insya Allah apabila kita bergerak bersama-sama dengan tujuan tadi, ditambah lagi jaminan insya Allah kesejahteraan masyarakat Bekasi lebih diperhatikan lagi. Kenapa? Karena kita akan menata kelola pemerintahan dengan tanpa atau minim kebocoran. Dari anggaran yang disebut oleh Bang Cimes pun tadi untuk beli cendol bisa membanjiri sekecamatan Pondok Melati 6,3 triliun.
apabila dikelola dengan baik, tanpa korupsi, insya Allah pembangunan menjadi lebih besar lagi. Termasuk yang kita perjuangkan adalah dimanapun kami audiensi dengan beliau, selalu katakan 6 poin yang kami sampaikan, yang kami perjuangkan, yaitu insentif untuk ketua RT dan pengurusnya, ketua RW dan pengurusnya, PKK dan pengurusnya, posyandu, kemudian pengelola rumah ibadah, termasuk DMI ya Pak. Nah itu, atau organisasi keislaman, termasuk pengelola rumah ibadah, Linmas, adik-adik jangan lupa nggak kami tinggalkan, yaitu Karang Taruna. Anda di dalamnya. Karang Taruna juga kami perjuangkan betul. Dan beliau secara komitmen menyatakan yes, kita akan perjuangkan betul. Karena dengan mengelola dana sebesar itu, insya Allah pasti sampai dan cukup. Nah, sehingga atas janji itu, karena ini seorang yang kita perjuangkan adalah seorang yang insya Allah komitmen, amanah, janjinya bisa dipegang, sehingga apa yang beliau komitmenkan, janjikan, insya Allah kita tinggal tunggu waktunya saja. Sekarang besarannya berapa sedang dihitung oleh tim yang sudah meng-hire tim ahli APBD. Jadi berapa kebagian untuk besarannya yang kita usulkan di masing-masing entitas yang ada tadi saya sebutkan tadi. Nah kemudian yang berikutnya adalah kenapa Herkos? Kenapa pasangan ini mesti kita perjuangkan? Di samping karena mudah untuk meraih kemenangan, tentunya bukan karena kita sombong, bukan, tapi karena kita yakin dengan hitung-hitungan politik, kita yakin, dan juga isinya adalah orang berkualitas Pak, mohon izin, bukan berarti yang lain nggak berkualitas, tapi kualitasnya beda. Jualannya kalau kita jualan Pak kemana-mana, ini mudah banget Pak. Orang yang tadinya masih abu-abu, mana kalau kita pasarkan yang dimaksud apa Bang Herkos ataupun plus pasangannya, ini rata-rata bisa menjadi berubah langsung. Nah, itu artinya apa? Artinya ini mudah untuk dipasarkan. Karena beliau adalah, kita tahu bersama bahwa beliau adalah seorang ulama, seorang ustadz yang memiliki pesantren atau Islamic School yang insya Allah secara ekonomi sudah sangat cukup. Tidak perlu lagi insya Allah berkutuk mengupayakan balik modal dari proyek-proyek yang akan beliau nanti pegang manakala menjadi wali kota. Insya Allah tidak ke situ arahnya, tapi adalah untuk kemaslahatan sebesar-besarnya, kemaslahatan di masyarakat. Kita yakin itu. Kemudian yang beliau dari Herkos adalah, ataupun dari Herkos dan pasangannya adalah minim sekali, bahkan tidak ada negatif thinking masyarakat terhadap karir politiknya beliau. Dan karirnya beliau selama menjadi 5 periode Dewan, insya Allah beliau baik-baik saja. Tidak pernah terindikasi kasus korupsi dan sebagainya. Itu juga merupakan modal. Demikian juga Gus Sol, amanah dan bersih. Jadi sejauh ini masih baik-baik saja. Insya Allah kita sama-sama doakan semoga apa yang kita perjuangkan bersama-sama ada hasil yang signifikan. Itu beliau menjadi wali kota, wakil wali kota dengan tekad amanah dan memberantas korupsi serta menata kelola Kota Bekasi dengan sebaik-baiknya. Saya rasa itu kurang lebihnya. Nanti kenapa kami tidak terangkan visi misi? Karena nanti beliau langsung akan berkenalan sekaligus menceritakan apa sih yang akan disampaikan. Nah, termasuk nanti boleh Bapak dan Ibu semua di sini menagih beliau, mengingatkan dari posyandu, apa-apa, dari PKK nggak apa-apa, dari para tokoh, silakan, dari anak-anak muda tuh, kaum milenial, silakan. Mumpung nanti berhadapan langsung, sampaikan sedetil-detilnya, terus terang apa yang menjadi unek-unek atau keinginan. Karena apabila beliau sudah catat, insya Allah tinggal tunggu realisasinya. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.